two, three, four. Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, ini review, instant review ya, kita langsung review. Saya agak rekaman ulang lah ini untuk review pertandingan kali ini, karena tadi saya lupa matiin musik, jadi musiknya mengganggu. Jadi saya pikir saya mau bahas ulang untuk pertandingan tadi ya, Arsenal PSV dengan hasil 2-2. Ya, walaupun banyak yang tadi ya bilang untuk Sterling ya, akhirnya hari ini dia bermain cukup bagus. Jadi ya, kalau buat saya hari ini Sterling mainnya keren ya. Jadi ya cukup bagus hari ini Sterling mainnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Jadi perkenalkan, channel saya adalah fans channel Arsenal. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, ya silahkan di like, share, dan subscribe. Saya juga membuka membership bagi teman-teman yang ingin mendukung channel kita ini secara finansial, yang nanti kita akan pakai untuk ya perbaikan-perbaikan, dan mungkin kedepannya bisa untuk giveaway ya, gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Kita lihat secara statistik dulu lah ya ini. Kita lihat secara statistik Arsenal hari ini ya, ini kita berhasil ya seri lah ya 2-2, tapi dengan agregat 9-3. Artinya kita lolos ke babak 8 besar, dan ini masih menunggu hasil dari Atletico dan Real Madrid ya. Seperti teman-teman lihat di sini masih 1-0, artinya agregatnya masih 2-2 untuk Atletico dan Real Madrid, dan ini mereka lagi perpanjangan waktu. Untuk Arsenal sendiri secara momentum, kita di babak pertama tadi menguasai pertandingan ya. Jadi mungkin kalau kita lihat, karena pertandingan babak pertama dan babak kedua ini tadi pertandingan yang berbeda ya kalau menurut saya. Di babak pertama ini kita lihat Arsenal yang lebih menguasai pertandingan ya, dengan 51% penguasaan bola. Tadi kita juga sudah lihat momentumnya, lebih banyak Arsenal yang menguasai pertandingan. Lalu kita ada 5 percobaan tendangan ke arah gawang, 4 yang on target, 3 kesempatan besar yang terbuang percuma di babak pertama ya. Jadi kita lebih banyak menyerang ya di babak pertama. Di babak kedua berubah total ya. Jadi di babak kedua ini Atletico yang lebih banyak menyerang, tapi dengan 9 tendangan ke arah gawang, hanya 3 yang on target, dan tadi 1 kesempatan besar yang bisa mereka manfaatkan dengan Drioch tadi ya, Drioch, di mana tadi serangan balik para pemain Arsenal belum sempat untuk bereaksi untuk menutup. Dia melakukan chip bola yang menurut saya juga keren ya, berhasil mengecoh David Raya. Para pemain back kita belum sempat ngapa-ngapain, ya itu berakhir jadinya kita 2-2 gitu ya. Jadi di babak kedua ini kelihatan banget PSV ini mainnya ngoyo ya, mainnya dia benar-benar berusaha untuk bukan hanya berusaha tidak kalah, mereka berusaha mencari kemenangan ya. Karena memang PSV satu setengah bulan terakhir ini mereka hasilnya tidak terlalu positif ya. Jadi mereka tadi di babak kedua saya rasa benar-benar berusaha mencari kemenangan, di mana Arsenal yang mainnya menurut saya tadi nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu mencoba mencari tidak terlalu mencoba mencari hasil positif. Yang penting bisa menahan agregatnya ya. Jadi agregatnya tetap menahan keunggulan agregat. Jadi Arsenal tadi sepertinya bermain hanya untuk menjaga keunggulan agregat saja, tidak berusaha mencari kemenangan hari ini. Kelihatan ya dari cara bermainnya gitu kan. Jadi ya menurut saya hasil yang adil lah dengan hasil 2-2 ini ya. Apalagi ya, jadi tadi ya untuk Sterling jadi untuk line up, kita mau ngomong juga untuk line up. Tadi seperti saya bilang, hari ini line up kita bermain dengan para pemain cadangan ya. Jadi ini kalau bisa dilihat, saya ngomong Ben White musim ini pemain cadangan ya, karena cedera sepanjang musim.
baru balik lagi. Jadi bisa kita bilang ini Kiwior, Ben White, Jorginho, Zinchenko, Tierney dan Sterling ya. Merino saya bilang pemain inti ya, karena beberapa kali dia memang dengan cederanya Jesus dan Havertz dia menjadi starter di pemain depan ya. Jadi bisa kita bilang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 11 pemain kita, 6 ini pemain yang jarang sekali jadi starter ya. Jadi bukan jarang, malah kayaknya untuk Tierney dan Kiwior dan Ben White ini, Zinchenko juga ya, untuk musim ini kayaknya susah banget. Apalagi Tierney, kayaknya Tierney malah nggak pernah starter ya. Jadi ya 6 dari 11 pemain kita ini adalah pemain yang kalau mau saya bilang memang pemain cadangan. Merino sendiri ya juga pemain lapis ketiga untuk striker ya, karena kan Havertz dan Jesus cedera gitu. Jadi ini benar-benar pemain lapis ketiga yang harusnya nggak main di striker gitu ya. Jadi ya saya rasa untuk permainan kita cukup bagus lah ya. Untuk teman-teman mungkin boleh tulis di kolom komentar tentang Sterling ya. Hari ini dia dari Footmob menjadi man of the match kita ya. Dengan 8,6 ya, menciptakan peluang 3 peluang ya. Jadi yang terbanyak di pertandingan ini dari semua pemain, dan juga pemain yang paling banyak di foul di pertandingan ini. 4 kali di foul dilakukan yang dilanggar gitu ya. Bermain 90 menit, 2 assist, 3 tendangan ke arah gawang, dan tadi yang menit-menit akhir ya hampir gol dia ya tadi ya. Tadi percobaannya menurut saya keren banget tadi Sterling. Cuman sayang sekali terlalu mepet dengan penjaga gawang, jadi tendangannya tadi berhasil ya, penyelamatan refleks ya tadi, kakinya penjaga gawangnya si Benitez tadi kakinya masih bisa refleks membuang bola, jadi tendangan sudut tadi kan tadi. Tapi percobaan yang sangat keren tadi ya. Hari ini saya harus bilang permainan terbaik kita ada di Raheem Sterling gitu ya. Jarang-jarang, jadi ya paling nggak kedepannya Mas Sterling ya kita pasti masih sangat membutuhkan Sterling ya untuk akhir-akhir musim ini. Saya harap hari ini menjadi titik balik di mana bisa bermain ya, paling nggak main kayak hari inilah, mainnya bagus ya. Crossingnya tadi juga berbahaya gitu kan, makanya bisa menjadi 2 assist gitu. Jadi ya Sterling man of the match kita. Ya itu aja sih ya teman-teman. Jadi menurut saya ini hasil pertandingan yang cukup bagus bagi kita hari ini, lolos ke 8 besar. Kita lihat ya, ini untuk Atletico dan Real Madrid juga masih extra time, dan sepertinya akan akan ke adu penalti ya. Kalau adu penalti nggak tahu deh ini siapa yang bakal menang ya. Yang pasti sih ini kalau kita lihat ya, ini untuk pertandingan lain kita udah tahu Dortmund akan ketemu Barcelona, lalu Inter akan ketemu Bayern Munchen, PSG akan ketemu Aston Villa. Ya tinggal kita yang belum tahu ya, saya merekam ini tinggal kita yang belum tahu nih bakal ketemu Real Madrid atau Atletico Madrid. Ya itu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe ya. Terima kasih juga untuk member kita ya. Jadi ya itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.